anak semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar pada hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, anak yang hebat dan cerdas, pada hari ini kita akan belajar tentang potensi agrikultur di Indonesia. Salah satu program kita pada hari ini adalah bagaimana anak-anakku memanfaatkan materi ini dengan menggunakan bantuan teknologi. Saya menginginkan anakku pada hari ini memiliki pemikiran, hasil ide sendiri, berpikir kritis dan komunikatif. Nah, sebelum itu saya akan melakukan tanya jawab kepada anakku semua tentang materi hari ini, tentang bagaimana kedepannya tentang materi hari ini. Yang pertama, pertanyaan saya pertama, apa yang kalian lakukan untuk bisa memahami materi ini supaya lebih kritis, komunikatif, hingga ada idemu? Silakan. Oke, silakan, Nak. Agar dapat memahami materi, yaitu saya memahami materi karena adanya gambar penulisan secara lisan yang sangat jelas serta mendengar penjelasan guru yang penting agar kita bisa memahami materi yang diberikan dan mencatat hal-hal yang penting, berdiskusi dengan teman dengan pelajaran yang dipelajari. Dan saya juga bisa menyelesaikan materi dengan menggunakan internet yang seperti Google, YouTube, dan masih banyak lagi. Wow, luar biasa. Lepas dulu. Oke, yang kedua, masih ada? Saya Oke, silakan, Naisa. agar bisa memahami materi, saya memahami materi ini karena saya memperhatikan guru yang sedang menjelaskan, menggunakan teknologi yang bisa menunjang pembelajaran seperti Google, YouTube, atau lain sebagainya, dan aktif dalam tanya jawab. Oke, luar biasa diskusi dan tanya jawab. Terakhir, sama lagi? Oke. Agar saya dapat memahami materi ini, saya lebih dapat memahami materi ketika menggunakan gambar dan juga dengan bantuan berdiskusi dengan teman-teman saya, dan saya bisa menyelesaikan materi ini dengan bantuan internet dari Apps dan Hub. Oke, memahami materi dengan menggunakan teknologi, dia paham betul materinya, ada yang bertanya, ada yang diskusi, sungguh luar biasa. Nah, yang kedua tidak kalah pentingnya sebelum kita memahami materi tentang potensi agrikultur di Indonesia, tentu ada kalian harus punya keterampilan dalam memahami materi ini. Nah, keterampilan apa saja yang harus kalian miliki? Ada yang bisa? Oke, Ananda, Rifki, Jumaisa, silakan, Nak. Keterampilan yang harus saya miliki adalah berani memberikan pendapat ataupun ide, dan juga keterampilan berani berbicara di depan umum. Selain itu, ada juga keterampilan dalam berteknologi seperti menggunakan komputer atau laptop untuk bisa mengerjakan tugas dengan cara mengetik. Oke, luar biasa menggunakan laptop untuk menuliskan, misalkan dia ingin membuat makalah, menuangkan hasil pemikirannya, jadi keterampilan pengetikan komputer. Ada lagi yang bisa? Oke, Ananda. Saya ingin mempunyai keterampilan dan memberikan pendapat. Saya dapat memahami materi karena penjelasan yang sangat tepat dan diberikan contoh atau gambar yang sangat benar. Itu alasan dan pendapat saya tentang materi ini. Kita juga bisa melihat materi di internet. Oke, kemampuan untuk mengelola materi dengan menggunakan bantuan sumber data yang lain. Oke, terakhir, Anissa. Saya memahami materi menggunakan aplikasi YouTube, dan saya mengerjakan tugas dengan menggunakan aplikasi Canva dan Chatbot. Oke, itulah yang kita mau bahas. Terima kasih pada hari ini. Nah, selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang materi agrikultur ini dengan menggunakan metode kelompok. Tadi ada pendapat ya, menggunakan kelompok dengan tim secara berkelompok untuk memahami materi ini. Jadi nanti kita akan bagi kelompok dengan judul grup investigasi dari hasil pemikiran kalian. Oke, sekian dulu. Selanjutnya kita akan membagi kelompok. Terima kasih atas pemahamannya. Oke, anak-anakku semua yang hebat dan cerdas, pada hari ini kita akan membahas materi tentang potensi agrikultur Indonesia. Tadi saya sudah membagikan tugas tentang bagaimana pengelolaan kalian. Ada yang sedang berdiskusi, lebih dominan diskusinya. Nah, hari ini kita akan membuat diskusi tentang grup investigasi materi hari ini. Apa yang harus kita lakukan pada pertemuan hari ini? Yang pertama adalah saya akan membuat kelompok pembelajaran investigasi atau mencari tahu materinya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi topik dan mengatur murid dalam kelompok. Nah, saya akan identifikasi apa materinya yang harus diidentifikasi.
adalah potensi agrikultur Indonesia. Kemudian mengatur dengan kelompok dan kita atur. Kemudian merencanakan tugas yang akan diberikan. Tugas adalah menganalisa bagaimana tentang potensi agrikultur Indonesia. Kemudian melakukan penyelidikan. Bagaimana investigasinya, bagaimana hasil agrikultur yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah membuat pelaporannya dan adalah mempresentasikan. Oke, saya akan menanyakan dulu pada teman tentang pengaturan kelompoknya. Ada bisa mewakili? Oke, silakan Ananda Ilyas. Untuk pembagian kelompok, saya begitu saja Pak. Setuju teman-teman? Setuju. Oke, jadi kelompoknya begini ya, setuju ya? Iya. Oke, terima kasih. Yang kedua, pada saat persentase dan pada saat nanti menampilkan hasil pekerjaannya, bagaimana? Ada yang bisa bagaimana nanti tampilan hasil pekerjaannya, presentasinya? Itu presentasinya disesuaikan dengan kesepakatan. Ada yang mencari di internet dan ada yang membuat video serta membuat gambar. Gimana pendapat Ilyas, setuju? Setuju. Jadi tugasnya, presentasinya ada yang menggunakan gambar, ada yang menggunakan capture, ada yang menggunakan video, ada nanti yang membuat blog tulisan seperti di Meta tadi dia menulis dia itu kemudian dia tampilkan dalam bentuk makalahnya, PowerPoint-nya. Oke? Itu nanti yang kita bahas pada presentasinya. Tugas kalian silakan melakukan analisanya. Oke? Silakan dikerjakan. Terima kasih. atau apapun dasar dan juga mendorong orang untuk berlindung kepada klien-klien yang akan bersangkutan kepada hal ini. komunitas secara gangguan psikologis orang yang memiliki kekebalan gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kutipan yang pernah saya baca yang mengungkapkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang sumber daya alam baik dari sektor pertanian, perkebunan maupun lautan dan masih banyak lagi. Seperti kita ketahui bahwa untuk bisa lebih memahami dengan baik, maka saya akan menjelaskan tentang potensi agrikultur yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fadila Rasya dari kelas 8D. Saya akan membahas dengan secara singkat bagaimana produk agrikultur di Indonesia. Agrikultur yang ada di Indonesia adalah agrikultur secara luas adalah suatu upaya untuk memproduksi atau membuat makanan, pangan, serat, dan hasil lainnya. Kemudian saya membahas tentang agrikultur di Indonesia yang salah satunya adalah kopi. Kopi adalah jenis minuman yang penting bagi sebagian besar masyarakat di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Bukan karena kenikmatannya konsumen peminum kopi, namun juga karena nilai ekonomis bagi negara-negara yang memproduksi dan mengekspor biji kopi seperti Indonesia. Bagi beberapa produk ini dibuat dari biji tanaman kopi yang dipanggang, tanaman berbunga dari famili Rubus yang paling banyak diperdagangkan secara legal dalam sejarah manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kutipan
kutipan yang pernah saya baca yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang sumber daya alam, baik dalam sektor pertanian, perkebunan maupun kelautan, dan masih banyak lagi. Seperti kita ketahui bahwa untuk bisa lebih memahami dengan baik, maka saya akan menjelaskan tentang potensi agrikultur yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Alta Punita. Saya akan membahas dengan cara kupas tuntas bagaimana produk agrikultur di Indonesia. Agrikultur yang ada di Indonesia secara luas adalah suatu upaya untuk memproduksi suatu makanan, serat, dan hasil lainnya. Kemudian, saya membahas tentang agrikultur di Indonesia, contohnya yakni produk padi. Kenapa padi dinyatakan sebagai agrikultur? Karena disebabkan memiliki budaya yang subur, beriklim tropis sehingga sangat baik untuk aktivitas pertanian. Kesimpulannya yaitu pertumbuhan dan produksi padi sawit terhadap pemberian produk kompos gerami memberikan pengaruh terhadap jumlah anakan berat seribu unit tanaman, padi tinggi tanaman, jumlah gabah, permalai, dan produksi berpetak. Kutipannya bahwa negara ini memang betul-betul kekayaan sumber daya alam. Mari kita jaga kelestariannya dan terus memanfaatkan potensi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Alta Punita dari Kelas Pandai. Sekian dan terima